semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini adalah sharing time. Untuk topik yang aku bahas kali ini adalah tentang sukses ASI eksklusif. Apa aja ya caranya? Nah, ASI eksklusif sendiri merupakan proses menyusui selama 6 bulan penuh tanpa adanya tambahan makanan dan minuman selain ASI. Proses ASI eksklusif itu sendiri itu benar-benar sangat berharga ya teman-teman. Bisa membangun ikatan yang kuat antara ibu dan juga bayinya. Selain itu juga ASI akan mendukung penuh tumbuh dan kembang si kecil. Nah, aku pribadi alhamdulillah sudah melewati fase ASI eksklusif ini teman-teman, dan tidak mudah ya memang, tapi bisa. Nah, aku yakin teman-teman juga pasti bisa. Ada beberapa cara yang aku lakukan agar sukses ASI eksklusif. Di sini aku sudah merangkum 14 cara yang bisa dilakukan agar sukses ASI eksklusif. Apa aja ya? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tentunya adalah dengan percaya diri. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita mampu untuk menyusui anak kita sampai melewati masa fase ASI eksklusif ini, bahkan bisa 2 tahun. Nah, keyakinan diri terhadap pemberian Tuhan Yang Maha Esa pada kita ini, kita diberikan ASI ya, produksi ASI ini itu akan jadi bahan bakar utama agar kita tetap percaya diri untuk menyusui anak kita. Yang kedua, kita harus keras kepala. Ini benar-benar aku terapkan banget, aku keras kepala. Jadi pasca melahirkan tuh ASI aku tidak langsung keluar teman-teman, dan anakku nangis terus karena ingin menyusu. Cuman aku tetap yakin bahwa aku bisa menghasilkan ASI, aku bisa menyusui anakku. Akhirnya aku tetap kekeh untuk tidak memberikan sufor untuk anakku, dan aku berusaha keras. Dan alhamdulillah setelah melakukan berbagai upaya, akhirnya aku bisa menyusui anakku. ASIku keluar dengan berlimpah ruah. Saat ASInya itu belum keluar, keluarga aku kayak kasihan sama si baby, padahal semuanya tahu teorinya kalau ASI itu yang terbaik, tapi karena kasihan melihat si kecil, jadi yang lain tuh kayak luluh, gak apa-apa kasih sufor aja, gak apa-apa. Cuma aku tetap kekeh, tetap keras kepala bahwa aku mampu, aku bisa menyusui anakku. Yang ketiga adalah adanya motivasi yang kuat sehingga kita akan percaya diri dan semangat untuk menyusui. Yang keempat adalah senantiasa berafirmasi positif setiap harinya teman-teman, agar memudahkan kita untuk menyusui si kecil. Yang kelima adanya support system, khususnya dari orang terdekat kayak keluarga dan suami. Nah, peran suami ini kayak sekitar 80% untuk mendukung proses ASI eksklusif teman-teman. Ya mungkin suami bisa kayak memberikan pijatan laktasi atau memanjakan istrinya, intinya bikin istrinya happy dan mendukung penuh proses menyusui ini. Yang keenam adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang agar terpenuhi nutrisi harian untuk kita sendiri dan juga untuk anak kita, dan ASInya juga akan memiliki kualitas yang baik dan produksinya akan lancar. Yang ketujuh adalah dengan banyak mengkonsumsi air, khususnya air putih. Dan karena kita menyusui, jadi kita butuh air putih seharinya itu lebih dari 8 gelas teman-teman, lebih dari 2 liter. Dan itu harus terpenuhi agar ASI kita produksinya lancar dan kita tidak mengalami dehidrasi. Yang kedelapan adalah dengan mengkonsumsi ASI booster. ASI booster ini bisa kita dapatkan dari makanan-makanan kayak sayuran hijau, kemudian dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, dari buah-buahan, dan juga makanan lain yang bernutrisi tinggi. Ini sudah aku buat video khusus untuk ASI booster ya. Dengan kita mengkonsumsi ASI booster, maka produksi ASI akan terboost sehingga produksinya lancar dan berlimpah. Kemudian yang kesembilan, saat ada drama-drama mengasihi nih, drama-dramanya itu pasti ada aja ya teman-teman. Kayak pelekatan yang belum benar, mastitis lah, bingung puting lah, apa aja itu ada aja ya dramanya. Itu kita tidak boleh pantang menyerah. Kita tetap harus berusaha untuk menyelesaikan drama tersebut sampai akhirnya kita bisa menyusui dengan damai kembali. Kemudian yang ke-10 adalah dengan rajin untuk menyusui langsung si kecil. Semaunya dia ya untuk menyusuinya ini. Jadinya dia akan terpenuhi kebutuhan hariannya, dan produksi ASI kita juga akan lancar karena kayak si ASInya itu, produksi ASInya akan terstimulus karena ada pancingan respon dari si kecil gitu teman-teman.
Yang ke-11 adalah dengan rajin pumping dengan menggunakan power pumping. Ini untuk working mom ya khususnya, agar stoknya itu terjaga. Nah cuman kalau aku pribadi karena WFH-nya panjang banget ya, aku waktu itu karena pandemi jadinya WFH-nya tuh terus diperpanjang. Akhirnya aku cuma masuk kerja sekali, dan stok ASI aku yang aku sudah siapkan waktu aku cuti melahirkan itu jadi kayak nggak kepake teman-teman. Makanya kalau aku tidak sering pumping ini karena itu tadi aku WFH, jadi aku prefer untuk menyusui langsung. Yang ke-12 adalah dengan manajemen stres. Ini benar-benar kita harus mengabaikan omongan orang-orang yang berkata buruk atau memberikan respon negatif dengan apapun yang kita lakukan untuk kebaikan kita dan si kecil. Kemudian juga kita harus senantiasa happy. Itu bisa kayak me time, menonton drama Korea favorit, menonton K-pop, atau misalnya spa, nyalon, pijat, apapun itu yang bikin kita happy pokoknya teman-teman. Jadi kita harus memanage stres kita agar tidak meledak. Dan kalau misalnya manajemen stres kita buruk, itu bukan hanya produksi ASI akan tersendat, kita juga moodnya akan buruk, kita akan mengalami baby blues, dan akhirnya produksi ASI tersendat, si kecil jadi tidak maksimal untuk terpenuhi kebutuhan harian ASINya. Yang ke-13, teman-teman bisa menyiapkan perlengkapan tempur mengasihi, kayak misalnya pumping, terus kayak alat untuk kayak kompres, atau kalau nggak punya juga nggak apa-apa, bisa pakai kol ya. Jaga-jaga kalau mastitis. Terus juga kita bisa beli alat penampung ASI. Ini aku punya banyak banget macam-macam penampung ASI ini teman-teman, karena ASI aku kan berlimpah, jadi biar anak tidak tersedak, aku tetap harus mengeluarkan ASI aku gitu. Kemudian juga harus sedia apron, harus sedia tas untuk berpergian, untuk kayak cooler bag kayak gitu-gitu tetap harus bawa kemana-mana. Tapi tentunya untuk persiapan alat tempur ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, disesuaikan juga dengan budget kita. Nggak boleh memaksakan diri gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 adalah dengan mengkonsumsi suplemen ASI booster. Ini bisa dari suplemen, bisa dari susu, atau bisa dari minuman-minuman lain gitu ya, untuk memboost ASI kita. Tapi kalau aku nggak konsumsi, aku cuma konsumsi di awal menyusui aja, waktu ASI aku tidak keluar, itu aku konsumsi. Itu aku lebih ke makanan dan minuman langsung teman-teman, nggak yang dijual khusus kayak ASI booster, itu enggak. Oke teman-teman, itu tadi cara-cara yang aku terapkan agar sukses ASI eksklusif. Nah, aku mau kasih sedikit tips untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih hamil atau persiapan hamil, jadi kita harus menyiapkan diri ya. Selain menyiapkan mental, menyiapkan diri dengan ilmu-ilmu parenting dan ilmu-ilmu juga untuk mengasihi, ilmu-ilmu laktasi itu kita harus belajar juga. Bisa ikut kelas laktasi ya, banyak sekali kelas laktasi yang online ataupun offline. Nah, kalau aku sendiri juga ikut kelas-kelas seperti itu teman-teman, untuk membekali diri kita agar tidak terlalu ngangong. Karena ini benar-benar, meskipun secara naluriah kita bisa memberikan ASI kepada anak, tapi kalau tanpa ilmu tentunya tidak akan berlangsung lebih mulus ya. Karena sudah aku siapkan ilmu pun, aku tetap ada drama-drama yang harus aku selesaikan dan kadang bikin stres. Makanya ini juga butuh banget nih ilmu ini. Nah, suami juga perlu nih ikut kelas laktasi ini biar dia tahu bagaimana membantu istrinya saat moodnya itu mood swing, moodnya buruk gitu, atau misalnya saat ASINya tersendat harus pijatnya seperti apa, itu suami juga harus tahu. Karena yang namanya menyusui itu nggak cuma kita dan bayi, tapi juga ada peran penting dari sekitar kita, khususnya suami. Oke teman-teman, sekian saja untuk sharing kali ini, semoga membantu. See you.